Hai, semoga sehat selalu. Konflik dalam sebuah kehidupan dimanapun bisa saja terjadi. Kalau Anda mengalami konflik baik di tempat pekerjaan, di lingkungan, di organisasi, atau dimanapun Anda berada, bagaimana mengatasinya? Konflik bisa terjadi ketika menimbulkan suatu masalah dan mengganggu kehidupan pribadi Anda, mengganggu secara psikologis, mengganggu hubungan Anda dengan orang lain, dan bisa memicu emosional dan bisa memicu perselisihan. Konflik tersebut apakah harus dibiarkan? Tentu tidak. Harus bagaimana? Yang pertama, sabar. Sampai kapan saya sabar sementara ini berlanjut dan saya merasa tertekan, depresi, stres, merasa terhina, merasa dilecehkan, merasa direndahkan, dan semua Anda rasakan cukup membuat Anda menjadi sangat tidak nyaman. Iya, bisa dirasakan dan bisa dipahami. Sabar itu sebetulnya tidak ada batasnya. Saran saya, cobalah Anda melakukan yang terbaik, evaluasi diri sendiri, introspeksi diri. Apakah ketika konflik ini terjadi karena sikap kita yang memang ternyata tidak berkenan di lingkungan kita? Mungkin kita terlalu sombong, atau mungkin kita terlalu introvert, tertutup di kantor atau di lingkungan organisasi atau lingkungan Anda tinggal, hingga orang-orang di sekitar Anda tidak menyukai Anda, hingga menimbulkan satu ejekan, cemoohan, atau pada akhirnya membuli hingga Anda merasa terhina pada kasus tersebut. Nah, ketika Anda sudah evaluasi, jika semuanya Anda bisa itu terjadi, lakukan sebuah perbaikan. Perbaiki. Setelah Anda sudah melakukan perbaikan, Anda meminta maaf walaupun Anda tidak salah. Karena orang yang meminta maaf itu belum tentu orang tersebut melakukan kesalahan. Tapi orang yang mau meminta maaf itu adalah orang yang berjiwa besar. Orang yang menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain. Jadi jangan pernah malu untuk Anda meminta maaf walaupun Anda tidak bersalah. Karena Anda memang perlu melakukannya itu. Ingat, meminta maaf itu merupakan salah satu strategi untuk Anda menjaga diri Anda dan juga meningkatkan kualitas diri Anda. Karena Anda berbeda dengan mereka yang mencibir Anda, yang merendahkan Anda, dan yang tingkat kualitas dirinya mungkin di bawah Anda. Tapi jangan Anda sombong. Jangan merasa bahwa Anda juga benar sendiri. Tapi juga Anda juga tidak perlu merasa bahwa Anda tidak berarti. Karena ketika Anda sudah merasa diri Anda tidak berarti, secara psikologis Anda akan terus merasa tidak percaya diri. Mulai sekarang coba Anda bangkit, evaluasi diri sendiri, meminta maaf, walaupun belum berarti Anda bersalah. Jika Anda sudah melakukan itu semua, melakukan perubahan, biasanya Anda tidak menyapa dengan teman Anda, coba lakukan. Hai, selamat pagi, apa kabar? Atau seseorang biasanya akan senang. Bajunya bagus, atau tidak perlu berlebihan juga memujinya. Karena ada orang yang tidak suka dipuji. Ketika Anda mengatakan, ih kamu cantik sekali, ternyata dia tidak cantik dan dia tidak suka dengan pujian Anda. Coba dirubah konsepnya atau dirubah caranya. Lakukan bahwa, hai selamat pagi, ih bagus bajunya, atau cerah sekali kamu hari ini. Hal-hal yang bisa mencairkan suasana hubungan Anda menjadi lebih baik. Terus bagaimana? Saya sudah melakukan itu, saya sudah sabar, tapi kok orang tersebut terus memusuhi saya dan tidak berubah? Kalau memang itu sudah Anda lakukan semaksimal mungkin, orang tersebut tidak berubah juga, bahkan menjalar kepada lingkungan teman-teman, akhirnya juga
black image atau berpikir negatif tentang Anda karena terpengaruh oleh seseorang, Anda harus berpikir ulang. Berarti orang itu mungkin tidak suka dengan Anda. Ketika seseorang tidak suka dengan orang lain, itu hak mereka. Kita tidak bisa memaksa untuk dia menyukai kita, untuk dia menyukai Anda. Tidak bisa. Terus bagaimana? Anda harus melakukan satu perubahan. Mungkin jika memang sudah tidak ada cara lain, pada satu lingkungan, cobalah Anda berpindah ke lingkungan yang lain. Ketika pada zaman Nabi ada satu cerita, hijrah namanya, dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan satu perubahan yang terbaik. Kalau memang Anda perlu melakukan itu, harus berhijrah, harus pindah dari lingkungan yang kurang baik ke lingkungan yang lebih baik, kenapa tidak? Lalu bagaimana agar orang tersebut menyukai saya? Tapi saya sudah melakukan berbagai cara, ternyata orang tersebut tetap tidak berubah dan tidak menyukai. Lakukan satu perubahan. Jika memang Anda harus berpindah dari kantor tersebut, organisasi tersebut, atau lingkungan tersebut dimanapun Anda berada yang Anda merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihargai, pindahlah kepada satu lingkungan yang bisa menerima Anda, bisa menghargai Anda, dan Anda bisa mengaktualisasi diri Anda. Karena ketika Anda berada pada satu lingkungan yang tidak menghargai Anda mungkin tidak akan berkembang dan Anda tidak percaya diri. Jadi, lakukan satu perubahan di mana Anda bisa melakukan hal yang terbaik setelah Anda melakukan semua proses-proses tadi. Pilihannya ada pada Anda. Apakah Anda harus terus bersabar di dalam sebuah penindasan, ataukah Anda berpindah pada satu tempat, pada satu wilayah di mana Anda akan menjadi lebih baik dan Anda bisa merasakan satu kenyamanan. Silahkan Anda tentukan sendiri, karena apapun yang Anda lakukan, cobalah dengan suara hati Anda. Dan lakukan sesuai pilihan, tapi ingat, jangan lupa pikirkan dan pikirkan lagi. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan.